Perkenalkan, nama saya Mufti Reza Wihatita. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dari apa yang saya pelajari dari Design and Analysis of Experiment. Dalam bab ini, banyak dibahas mengenai pertimbangan eksperimen untuk membandingkan dua kondisi. Ini sering disebut dengan perbandingan sederhana eksperimen. Pembahasan mengarah pada peninjauan dari beberapa konsep statistik seperti random variables, probability distribution, random samples, sampling distribution, and test of hypothesis. Salah satu cara untuk kita belajar pada buku ini adalah dengan melihat sampel dari sebuah permasalahan. Pada sampel yang ditunjukkan saat ini adalah mengenai data hasil uji kekerasan pada semen Kaplan dengan membandingkan semen original dan semen yang dimodifikasi dengan penambahan polimer attack emission. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang dimodifikasi adalah 16,76, sedangkan nilai rata-rata semen original adalah 17,04. Dapat dilihat bahwa selisihnya tidak terlalu banyak. Secara sederhana, hasil uji kekerasan rata-rata pada dua sampel terlihat berbeda. Namun, belum tentu perbedaan itu menyatakan bahwa kedua formulasi itu benar-benar berbeda. Mungkin perbedaan kekerasan rata-rata adalah hasil dari fluktuasi sampling dan kedua formulasi yang benar-benar identik. Kemungkinan lain bahwa sampel akan memberikan hasil yang berlawanan. Kekerasan dari semen yang dimodifikasi melebihi dari semen yang tidak dimodifikasi. Untuk melakukan pengujian hipotesis dapat digunakan untuk membandingkan dua formulasi tersebut untuk menarik kesimpulan. Ada istilah RAN pada fisika yaitu setiap pengamatan pada eksperimen. Sedangkan random variabel terdiri dari data diskrit dan kontinu. Data diskrit sendiri adalah nilai dari variabel random yang dapat didistribusikan dengan bilangan asli atau bilangan yang dapat dihitung, contohnya jumlah anggota keluarga. Setelah itu adalah data kontinu. Data kontinu adalah nilai dari variabel random yang merupakan deretan angka yang menunjuk, contohnya data tinggi badan dan berat badan. Cara untuk menampilkan data terdapat beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan dot diagram. Bentuk diagram ini sangat berguna untuk menampilkan jumlah data yang sedikit. Dan itu memungkinkan untuk melihat dengan cepat lokasi data secara umum untuk titik pusat data pengamatan dan penyebarannya. Setelah itu kita dapat menggunakan histogram. Histogram menunjukkan kecenderungan titik pusat, penyebaran, dan bentuk umum dari distribusi data. Histogram dibuat dengan membagi sumbu horizontal ke dalam interval. Histogram hanya dapat digunakan pada jumlah minimum pengamatan 75 hingga 100. Selain itu dapat juga box plot. Box plot menampilkan kuartil minimum, maksimum, lower 75%, upper 75%, dan median 50% pada kotak persegi panjang. Garis panjang atas dan bawah kotak adalah nilai minimum dan maksimum. Tampilan menunjukkan bahwa kedua formulasi menghasilkan distribusi kerasnya yang cukup simetris dan dengan penyebaran yang mirip atau serupa. Nah, dalam melakukan sebuah analisa, kita dapat melakukan sampling dan melakukan sampling distribution. Sampel mean adalah nilai rata-rata dari sampel. Jumlah bilangan dibagi dengan bandingnya data yang dapat dilihat pada persamaan berikut. Selanjutnya adalah sampel variance, adalah penyebaran dari jumlah kuadrat bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Yang dapat dilihat pada persamaan berikut. Selain itu, sampel standar deviasi adalah nilai sebaran data pada sebuah sampel data dan beberapa dekat setiap titik data yang dihitung dengan garis nilai rata-rata atau penyebaran berdasarkan akar dari varian. Degree of freedom adalah berasal dari terkandungan banyaknya observasi dan banyaknya data sampel yang digunakan untuk menentukan nilai kritis. Norma distribusi dan sampling. Salah satu distribusi sampling yang paling penting adalah distribusi normal. Jika Y adalah random variabel normal, distribusi probabilitas Y adalah sebagai gambar berikut, pada gambar 2.5, di mana di sini adalah mean distribusi dan kuadrat lebih besar dari 0. Statistical hypothesis. Hipotesis statistik adalah pernyataan baik tentang parameter distribusi probabilitas atau parameter model.
Hipotesis mencerminkan beberapa dugaan tentang simulasi. Ini adalah ketika H0 dan sama dengan 1, hipotesis 0. Lalu ada hipotesis alternatif. Untuk melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu, mungkin melanjut pengambilan random sampel, menghitung sebuah statistik uji yang sesuai, dan kemudian memberi kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis berdasarkan pada nilai statistik uji yang dihitung. Bagian dari prosedur ini menentukan pengaturan nilai untuk statistik uji yang mengarah pada penolakan dan nol. Pengaturan nilai-nilai ini disebut critical region atau rejection region. Kita juga dapat menggunakan two sample t-test. Jika kita berasumsi bahwa varians dari kekerasan adalah identik untuk kedua formulasi semen. Kemudian statistik uji yang sesuai untuk digunakan membagi dua dengan cara perlakuan dalam desain random yang bersamaan sebagai berikut. Itu sampel t-test. Untuk menentukan apakah akan menolak, kita harus membandingkan nano dengan redistribution dengan df dalam kurung n1 plus n2 min 2. Jika kita dapat menolak H0 dan menyimpulkan bahwa kerasan rata-rata dari dua formula yang motor adalah berbeda. Di sini kita menggunakan confidence interval 95%, sehingga alfanya adalah 0,05. Penggunaan p-value yang menandakan level of significance. Nilai P adalah ukuran probabilitas kekuatan dari bukti untuk menolak atau menerima hipotesis nol. Semakin kecil nilai P yang diperoleh, maka semakin kuat bukti tersebut untuk menolak hipotesisnya. Dalam aplikasinya, kita bisa membandingkan dengan nilai alfa yang digunakan. Nilai P lebih dari 0,05, artinya tidak berbeda nyata, hanya diterima. Nilai P kurang dari 0,05, artinya ada beda nyata, hanya ditolak. Terima kasih.